yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kenikmatan, yaitu iman dan Islam, sehingga kita pada malam hari ini dalam keadaan yang suasananya dingin, habis hujan ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar untuk malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Masya Allah, tabarakallah untuk kita semua yang pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, yang insya Allah malam hari ini kita akan belajar tentang mindful parenting. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya untuk menambah keberkahan pada kajian kita malam hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan oleh tilawah Santri Gria Tafis Balita oleh Mas Andra dari level 3A. Sudah siap, Nak? Sudah siap, kamu baca? Sudah, Ustazah. Sudah, Masya Allah. Ya. Oke, kepada Mas Andra dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila alaika wa ma unzila min qablika wa bi rabbihim yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum adabun alim. Aminan nasi man yakun aman billahi wa bil yawmil akhir wa mu'min yuhadiuna awallati fatagauna illa fi qulubihim maradun wa zadahum marada wa lahum adabun alimum bima kan yaksibun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Jazakumullah khairan kasihan kepada Mas Andra. Semoga dengan bacaan Al-Qur'annya tadi membawa keberkahan untuk kajian kita malam hari ini, dan khususnya kepada Mas Andra dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz mungkin insya Allah. Dan sebagai pendengarkan, Jazakallah khair, Ustazah. amin. Okay. Sebagai kita yang mendengarkan juga mendapatkan kebaikan juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andra. Iya, Ustazah. Iya bilang. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yaitu materi nggih. Alhamdulillah Ustazah Santi juga sudah hadir di ruang Zoom kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Ustazah. Lagi di Bali ini Ustazah. Iya, makanya beda waktu kan. Jadi saya tadi jam 7 ternyata masih jam 6 ya. Jadi di sini setengah 9 sekarang. Sekarang setengah 9 ya Ustazah. Nah, beda waktu 1 jam tadi tuh saya di WA Ustazah Suli itu saya langsung duduk. Jam 7 saya masih di jalan. Oh iya ternyata beda 1 jam. Jam 7 sini masih jam 6 di sana tadi. Alhamdulillah Ustazah. Sekarang kita ngulangi kajian kita malam hari ini dengan tema mindful parenting yang akan disampaikan oleh Dr. Susanti Cahyadini. Kepada beliaunya kami persilakan. Ya, Ustaz Kiki, suara saya terdengar ya? Jelas sekali Ustazah. Ya, soalnya ini
pakai WiFi, mudah-mudahan lancar ya. Iya. Ya, baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu ala ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, malam hari ini ya. Tadi suasananya sejuk ya, katanya di Malang habis hujan ya. Di sini kayaknya tadi sih, kalau tadi belum hujan ya, mungkin sekarang baru hujan ya di sekitar tempat saya tadi menginap berkegiatan ini. Alhamdulillah, ayah bunda atau bunda semuanya ini mudah-mudahan dalam kondisi hadir ya, karena kita sedang membicarakan mindful. Mindful itu hadir ya, hadirnya jiwa dan raga ya. Insya Allah malam hari ini ada 38 bunda atau ayah ya, membersamai kita semua, bersamai anak-anak ya. Mudah-mudahan juga belajar kita malam hari ini menjadi bagian dari catatan amal baik ya, catatan niat baik ya, catatan aktivitas baik ya, yang kita niatkan semata-mata karena Allah, dan tentunya kita tujukan juga untuk mendampingi anak-anak kita ya. Salam dan salam untuk teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bagian dari umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul hisab ya. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bagian dari parenting yang akan kita kaji juga malam hari ini ya. Salam spesial untuk Mas Andra ya, luar biasa, Masya Allah. Yang sudah tadi membuka acara, keren ya Mas Andra, dan mudah-mudahan yang lain juga, ayah bunda kita tetap bersemangat ya. Jadi anak-anak, oh itu dia Mas Andra. Terima kasih Mas Andra tadi sudah membuka acara kita malam hari ini. Aku Ustazah. Itu gaya gitu ya, gaya. Mas Andra belum bobo ya, karena Belum kan. nunggu bunda ya, nunggu bunda acara dulu ya, bertemu Ustazah juga ya. Baik, terima kasih Mas Andra. Bu Santi mau kasih hadiah nih buat Mas Andra. Hadiahnya adalah dar gitu ya, sama kasih balon. Nah, Kasih. buat Mas Andra ya. Kasih Kelihatan Ustazah. nggak balon? Gimana sih? Balonnya masih virtual ya Mas Andra. Kok, kok malu sih tutupi pensi ya Mas Andra ya. Masya Allah ya. Baik, Ayah Bunda, terima kasih kesempatan belajar malam hari ini ya. Saya izin share screen ya. Saya coba ini. Apakah sudah terlihat nggih? Sampun ya Ustazah, apakah sudah terlihat? Sampun, nggih. Alhamdulillah, ya baik. Ya baik. Sebentar. Ya, perkenalkan Ayah Bunda tadi sudah diperkenalkan oleh Ustazah ya. Saya Santi. Mungkin kita sudah bertemu beberapa kali ya di kegiatan online ya, dan juga mungkin ada beberapa kali kegiatan offline. Kali belajar bersama ya, termasuk malam hari ini ya. Jadi Ayah Bunda juga boleh ya, kalau ada hal-hal yang unik, memperkenalkan diri dengan hal yang unik, boleh ya ditaruh di chat ya. Jadi misalnya namanya siapa? Misalnya saya kita memulai dengan nama depan kita ya. Saya Santi misalnya gitu ya. Saya suka susu misalnya, ada S sama S ya. Bunda juga boleh ya, nanti berkenalan tuh sambil tulis di kolom chat ya, namanya Bunda, terus kesukaannya atau yang dimulai atau hobi boleh, atau makanan kesukaan didahului dengan nomor dengan huruf awal namanya ya. Kita tunggu ya sambil Bunda juga menuliskan ya, tadi saya Santi, saya suka minum susu ya. Terus yang lain silakan, mungkin ada hobi juga boleh ya. Nah, baik, kita sambil nunggu Bunda ya untuk menulis di chat kolom perkenalan kita ya. Baik, saya tinggal di Malang, kebetulan saja ini sedang berkegiatan di belahan bumi Allah yang lain yang berbeda 1 jam waktunya ya. Baik, malam hari ini kita akan membahas gitu ya tentang mindful parenting begitu ya. Mindful parenting seperti apa ya mindful
Jangan sampai salah tulis ya. Kalau mindful L-nya 2 udah beda tuh artinya ya. Baik, nanti kita akan mulai kenapa pentingnya kehadiran atau orang tua hadir ya. Mindful itu kan hadir ya, hadir dengan penuh kesadaran gitu ya. Baik, nah, Kiki ini Rizky suka makan rendang ya, R sama R, Masya Allah, bikin lapar nih ya. Apa suka makan rendang nih, nanti boleh ya ditulis lagi. Bunga suka makan bakso, Bunda Bunga. Seru kan ya, malam-malam kita gabut, nggak gabut sih ya tahu, jadi ta'aruf ya, ta'aruf memperkenalkan diri, boleh hobi, boleh makanan kesukaan, boleh aktivitas ya, yang mengandung unsur huruf depan nama Bunda atau Ayah ya. Baik ya, sambil menunggu ya. Oke ya, pertama kita akan melakukan refleksi ya, kenapa sih orang tua harus hadir ya. Jadi kalau kita googling Bun ya, ah, mohon maaf sebelumnya, adakah anak-anak yang ikut Zoom malam hari ini? Kalau ada mungkin kita taruh di ruangan yang lain dulu karena ini data di awal kok agak kurang ini ya, agak kurang baik gitu ya. Kalau dilihat anak-anak ya mungkin boleh Ananda di ruang lain dulu boleh gitu ya. Apa tidak bergabung sebentar aja, hanya di beberapa slide saja. Seterusnya boleh, seterusnya boleh ya. Di slide yang ini kok ngeri ya. Gimana Bun? Eh, bisa ya misalnya hanya di 2 slide pertama, di slide berikutnya nggak apa-apa gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan aman ya untuk Ananda ya, karena datanya serem ya Bun. Ini ya Bun. Ini kalau kita lihat ya terkait dengan anak-anak belakangan ini ya. Ini saya cuma cuma googling kasus-kasus anak SD. Ternyata yang munculnya ini Bun. Aduh ngeri banget ya. Lihat ya bahwa data-data ini dan ada di kita ya, data-data ini saya tidak sebutkan ya, nanti apa terdengar oleh anak-anak ya. Nah ini data-data yang luar biasa ya. Dari mana sih ya kepikiran anak-anak kecil-kecil ini gitu ya. Bahkan ada yang kasus yang ini yang gara-gara uang 1.000 ini ya. Itu kayak contoh di film-film gitu Bun, temennya dimasukin kepalanya gitu ya. Kemudian meninggal juga ya. Ini data-data yang ngeri ya, nauzubillah ya kalau kita lihat ya di beberapa aktivitas belakangan ini ya. Nah, tentunya ya, pasti banyak kalau kita ngomongin gadget ya. Nah, ini kita jadi refleksi ya. Mesin pintar ini punya algoritma ya, Bun. Jadi apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita cari ya, dia akan muncul sendiri walaupun kita nggak nyari gitu ya. Jadi dia apa mesin ini beranggapan bahwa oh ini paling paling sering dicari oleh pengguna ini ya, maka akan sering muncul gitu ya. Kayak kita kalau belanja di toko keren gitu ya, nanti akan sering muncul ya. Beli jilbabnya sekali tapi dia munculnya berkali-kali ya, bahkan nawar-nawarin ke kita begitu ya. Nah, kita tentu berpikir ya, kalau sekarang ya, ini tadi sambil sambil berkenalan boleh ya sambil menjawab juga. eh, Alhamdulillah sudah ada 2 lagi dari Bunda Fadia, suka makan apa aja yang enak-enak. Jadi suka food gitu ya Bun ya. Bunda Gendis si gadis manis, ah, Gendis kan juga gula ya, jadi gadis manis ya. Baik, Alhamdulillah ya, sambil boleh terus ya. Nah, coba sekarang kalau di HP-nya Bunda ya, apa nih yang paling FYP? Paling viral ya kalau kita buka top of mind yang paling paling sering muncul apa di HP-nya Bunda ya. Mungkin kalau tadi saya googling kasus anak SD munculnya itu ya. Mungkin Bunda punya punya algoritma lain juga gitu. Bunda sering cari apa? Sering cari masakan kah? Sering cari resep kah? Atau sering cari tips-tips untuk anak-anak? Itu pasti akan muncul ya algoritma itu. Nah, jadi terfikir begitu ya bahwa ketika anak sekecil itu, wah, katanya kayak lagu ya, anak sekecil itu sudah punya apa pikiran atau hal-hal yang di luar kebiasaan anak-anak seumur itu, tentu ada algoritma ya, algoritma atau FYP atau hal-hal yang sering dilihat sehingga selalu muncul di dalam kepalanya ya. Entah dari tontonan ya, kemudian juga dari mendengar, dari dicontohkan, itu pasti ada gitu ya. Kita kan nggak sampai ini ya,
kalau kita mau menyusun kronologi begitu ya, aduh kok bisa sih gitu ya anak-anak ini kepikiran sampai segitunya ya. Pasti ini tadi ya ada algoritma ya baik dari HP dari pergaulan ya itu yang sering muncul ya. Nah ini hanya salah satu keprihatinan ya kenapa kita harus mindful tadi ya. Belum lagi ini Bun ya, ini banyak sekali ya dari mulai medsos, game online, streaming, informasi, belanja online ya, foto, perangkat multitasking, itu juga banyak ya. Dan anak-anak kita juga sangat bisa kuasai ya bab-bab seperti itu ya. Nah ini yang kita lihat ya, bahwa kalau ada kata-kata kecanduan atau adiksi, itu kan penggunaannya sudah di luar batas ya. Kalau WHO mentoleransi ya 1 minggu 2 jam itu 1 minggu 2 jam itu bukan berarti 2 jam full ya bermain gadget, tapi harus di jeda-jeda begitu ya. Nah bahkan 8 jam seminggu saja sudah masuk dalam mental disorder ya. Nah ini eh, tadi kalau kita ngomongin algoritma, ya Allah anak-anak kecil dengan kasus tadi ya yang banyak sekali anak SD, anak TK, yang terbaru malah anak SD ya, kelas 1 ya. Nah itu pasti ada algoritma-algoritma yang ada ya. Nah lalu kita lihat kembali ya, mereka pasti menerima tsunami informasi ya. Jadi banyaknya informasi yang tidak bisa disaring ya kenyataan saat ini ya banyak sekali informasi-informasi yang didapat ya baik dari gadgetnya langsung melihat mendengarkan atau nebeng ke temennya ya ini kemudian membawa dampak yang luar biasa. Ini saya mengambil ini adalah karena di belakangan ini ya atau di FYP-nya kita ya banyak apa muncul ya berita-berita kekerasan-kekerasan anak yang dilakukan oleh anak-anak sendiri ya. Nah ini ya. Nah kemudian ini juga Bun, ini nauzubillah. Ya, jadi bahkan bukan hanya berhenti pada kecanduan, tapi pada acting out atau berani melakukan. Ya, ini sudah apa derajatnya udah paling tinggi ya. Jadi kalau kita lihat anak kecil-kecil itu berani melakukan, tentu bukan bukan hanya sekedar kecanduan karena kalau kemudian mau mau apa kira-kira kalau yang tadi barusan kita tonton atau barusan tadi kita mainin gitu ya, kita coba yuk gitu ya. Mereka punya kepikiran apa, punya pikiran seperti itu karena pasti di sininya sudah sudah parah sekali gitu ya. Adiksinya sudah parah sehingga kemudian berani untuk melakukan atau acting out ini, nauzubillah ya. Jadi ini keprihatinan kita ya. Kenapa kemudian harus hadir ya? Recording in progress. Terus orang tua harus ada ya, karena ini ya. Dan yang paling dahsyat adalah ini ya. Oknum yang melakukan atau menyebar informasi itu menyasarnya sekarang dengan apa pada anak-anak yang semakin muda ya. Jadi kita sungguh dalam bahaya besar ya. Yang kita perkirakan apa tidak digapai oleh akal sehat ya di kasus-kasus yang sekarang kita ketemu ini ya. Jadi eh, semakin kecil dulu mungkin, aduh yang sejahat itu tuh orang yang apa orang dewasa, mungkin orang-orang yang usianya sudah apa eh, usia matang gitu ya. Tapi ternyata di usia-usia semakin muda ya tadi acting out, kemudian tadi kasus-kasusnya ya. Nah, ini sungguh luar biasa ya dan kita dalam bahaya besar ya, dalam bahaya besar dan nauzubillah tadi bahwa di data yang sebelumnya maaf ya. Nah, di data yang sebelumnya bahkan kita menemukan ini ya, ada acting out ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ya. Ayah Bunda boleh menuliskan ya, boleh menuliskan di apa di chat ya. Kira-kira refleksi apa yang Ayah Bunda bisa ambil ya dari ini kasus belakangan ini aja ya, ketika marak penggunaan gadget pada anak ya yang menjadi kronologi kenapa kita harus hadir. Silakan boleh ditulis Ayah Bunda boleh dituliskan di chat ya. Kira-kira refleksi apa yang bisa kita ambil ya. Wah ini sambil yang masih berkenalan, oke boleh juga ya.
buah mangga, buah duku untuk beli minta uang ke mama. Cakep, nama saya Ayu punya 3 orang anak. Silakan Bunda Ayu, terima kasih ya. Silakan, boleh dituliskan apa sih yang kemudian ayah bunda bisa simpulkan ya, atau bunda bisa simpulkan, atau refleksi untuk kita ya, refleksi untuk kita sendiri ya dari maraknya setidaknya tadi beberapa kasus yang saya sampaikan. Silakan boleh ditulis atau boleh raise hand juga, boleh angkat tangan juga untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kira-kira kita bisa merefleksi apa ya? Apakah kita juga melihat ya bahwa ini adalah kondisi yang bahaya atau kondisi yang biasa-biasa saja, atau kondisi as pada umumnya lah gitu ya, mungkin anak zaman sekarang atau gimana ya. Silakan Bun, boleh dituliskan di chat ya, atau mau menjawab langsung juga boleh, nanti dibantu Ustazah Kiki untuk di mute gitu ya. Oh oke, ini sudah ada, terima kasih dari Bunda Akmar ya, harus memilih dan memilah tontonan anak. Berarti refleksi ya Bun ya, ada refleksi harus memilih dan memilah. Kemudian dari Bunda Hafiz, refleksi diri, pengenalan pemanfaatan teknologi dan penguatan akidah. Syarul, matur nuwun Bunda. Dua pendapat, silakan yang lainnya. Nah, oke. Yang apa bisa share ya, bisa kita share apa saja, mungkin ada refleksi, catatan. Ustazah Kiki, saya boleh dibantu memute, kayaknya ada yang kebuka ya mic-nya. Iya, hostnya sudah sulit. Oh, masa? Oh iya tahu. Baik-baik ya. Dilanjut, saya tulis. Silakan yang lain, sudah ada dua refleksi ya. Memilih dan memilah ini. Oh, Ustazah Ratna ini yang Bunda Ratna ini yang anu. Mic-nya terbuka. Bukan Bu Sulis, punyanya Bu Ratna ini yang terbuka, Ustazah Kiki. Boleh saya dibantu di mute? Ya. Oke. Yang jadi hostnya sudah sulit kebetulan saya. Oh, ya. Oh. Bu Sulis, tolong punyanya Bu Ratna atau bisa di Nyari namanya ini kok gak ada. ada Bu Ratna atau Lazima garis miring. Kan ikut lomba ya, Baik. Ya, Bunda Ratna boleh di mute sebentar mikrofonnya, baik. Ya, ya baik. Halo. Cek, oke, kepencet whiteboard ya tadi. Ya, baik, kita lanjut ya. Tadi kita sudah punya 2 refleksi ya dari Ummu Hafiz sama Bunda Akmar, harus memilih, memilah, dan pengendalian pemanfaatan teknologi ya. Apalagi Bunda boleh, apalagi yang menjadi bahan renungan kita ya sebelum kita masuk ke mindful ya, dari catatan-catatan peristiwa yang melibatkan anak-anak di bawah umur ya, yang tadi kita sebutkan ya, ada tadi beberapa contohnya ya. Silakan kalau ada lagi. Oh ini dari Bunda Andra ya, Mas Andra tadi, membatasi penggunaan gadget, mengalihkan kegiatan lebih positif ya. Pendampingan penggunaan gadget. Akhirnya kita ketemu satu kata kunci ya, 2 kata kunci tadi, memilah, dan sekarang ada pendampingan penggunaan gadget ya. Kalau kita ngomongin pendampingan, berarti ada yang hadir ya, harus ada yang hadir ya, karena kan pendampingan apakah didampingi dari CCTV kan enggak ya, tapi harus ada sosok yang hadir untuk mendampingi. Nah, baru kita akan masuk ini ya kepada mindful parenting ya. Jadi ada pendampingan ya. Kemudian di sini ada dari Bunda Fadia ya. Terkadang dari kita sudah memilih mengawasi dengan ketat dengan anak-anak, tapi lingkungan luar terutama sekolah ya, anak-anak bisa terkontaminasi begitu juga ya, terkait dengan info-info atau tontonan-tontonan ya. Baik Bunda Fadia, terima kasih. Bunda Ayu, sangat miris ya melihat dan mendengar kasus yang terjadi. Kuatkan akidah tauhid dari rumah dahulu agar ketika keluar bisa terjaga. Ada kata kunci lagi ya. Jadi semuanya
Masya Allah, ini udah banyak kata kunci nih ya. Membatasi penggunaan gadget, kemudian refleksi, memilih memilah, pendampingan ya. Kemudian juga kuat, penguatan dari rumah ya, luar biasa ya. Insya Allah ya. Terima kasih ya. Jadi kalau masih ada yang mau kasih pendapat, boleh boleh langsung ya. Eh, Terima kasih ini tadi beberapa refleksi ya. Nah, jadi ternyata penting ya ketika kita sendiri tadi melihat paparan kasus ya. Bagaimana kita harus memulai dari rumah, bagaimana harus ada yang mendampingi, membantu memilah dan memilih ya. Karena anak-anak tidak bisa lakukan itu sendiri ya. Jadi kelihatan ya betapa pentingnya ya kehadiran orang tua ya, baik dalam proses pendampingan ya, dalam proses pengasuhan itu adalah harus menjadi bagian dari refleksi kita ya. Makanya kemudian di slide saya berikut ini ya, sebentar ya. Nah ini ya. Baik ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sudah terlihat ya slide-nya ya, bahwa kemudian ada data-data ini, maka kemudian kan pertanyaannya jadi di sini ya. Nah, ayah bundanya ada di mana gitu ya? Karena tadi algoritma itu muncul, kemudian anak-anak mencoba untuk acting out, tingkat kecanduannya sudah, tingkat adiksinya sudah parah banget gitu ya, sehingga ingin mencoba untuk melakukan ya. Ayah bundanya ada di mana ya? Tadi kata kuncinya ayo dari rumah, ayo didampingi, ayo dibantu memilih dan memilah begitu ya. Ayah bundanya ada di mana? Ya di bab-bab ini ya, siapa yang kemudian mendampingi, siapa kemudian yang harus bicara, siapa yang harus peduli gitu ya. Kalau ini semua tidak ada, itulah awal dari bencana pengasuhan ya. Kalaupun kita orang tua fokus mencari nafkah ya, tapi melupakan tugas yang lain, yaitu hadir, dekat, mau bicara, mau mendengar, mau peduli begitu ya, maka mindful ya, kita ada dan hadir ya. Ada dan hadir itu bukan ini ya, bukan tataran wacana gitu ya. Nanti ya ditemenin, tapi nanti gitu ya, setelah anak-anak anak-anak udah lelah, kita juga udah lelah gitu ya. Jadi pendampingannya kan tidak tidak utuh ya, karena sama-sama capek gitu. Atau sama-sama ada, tapi juga melakukan aktivitas masing-masing gitu ya. Akhirnya juga menjadi tidak hadir bahasanya. Walaupun saya sama-sama di rumah ya, tapi orang tua melakukan aktivitas apa, anak melakukan aktivitas apa ya. Karena di sini yang disampaikan kehadiran atau pendampingan itu adalah yang betul-betul ada ya, dan betul-betul dirasakan oleh anak ya. Kalau ini tidak ada, maka disebut nih sebagai awal bencana pendampingan, awal bencana pengasuhan gitu ya. Nah, di sini kita cek ya, ini bagian dari refleksi kita ya. Kenapa kemudian dibutuhkan ya kehadiran orang tua, dibutuhkan hadir yang pertama. Kemudian membangun kedekatan ya, punya pola komunikasi yang baik dan juga kepedulian yang baik ya. Sehingga ini kalau tadi kita lihat eh, eh, ketika kita mau memilih dan memilah, kita sudah mulai memberi rambu gitu ya, memberi rambu, kemudian juga menjelaskan ya mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak ya. Algoritmanya mereka sudah diisi dengan algoritma, oh ini nggak bagus, aku nggak boleh nonton. Oh ini bukan alat permainan yang baik, aku nggak boleh lihat. Jadi algoritmanya sudah berisi algoritma dengan batasan-batasan ya. Begitu juga tadi ada kekhawatiran ya, di rumah sudah oke, tapi mungkin ada di sekolah, kita juga bisa tetap mengingatkan ya bahwa hal yang hmm, diajarkan di rumah itu juga bisa disampaikan ya kepada teman-temannya di sekolah ya. Nah, jadi ini coba bayangkan ayah bunda ya. Bayangkan 10 tahun ke depan ya, ada Indonesia emas ya. Bonus demografi yang sekarang diplesetkan menjadi Indonesia cemas gitu ya. Karena melihat kasus-kasus yang ya Allah ngeri ya, terjadi pada anak-anak ya. Bayangkan 10 tahun ke depan anak-anak kita ini itulah yang akan mengisi pos-pos yang saat ini bahkan dia pelajari pun belum begitu ya. Nah,
10 tahun ke depan di tahun 2045 itu mereka lah yang ada di usia-usia matang ini ya, yang siap mengisi amanah-amanah itu ya. Bayangkan gitu ya, siapa yang menemani mereka nonton, siapa yang menemani mereka membaca, siapa yang mau mendengar mereka, siapa yang menjadi teman diskusinya ya. Kalau dari sekarang ya, kehadiran orang tua tidak ada ya, kehadiran orang tua hanya sebatas formalitas. Ada tapi tiada ya, misalnya kayak sekarang ada gerakan parenting ayah, ayah ada tapi nggak ada gitu. Sekarang juga ibu ya dengan multitasking ya, mungkin banyak tugas dan lain-lain ya. Apakah bisa juga hadir utuh kalau sendirian ya? Makanya berpartner itu ya, orang tua berpartner karena ini tadi ya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini semua tonton, baca, dengar, diskusi ini sumber teladannya, keteladanan yang pertama tentu dari orang tua ya. Ini kita lihat bahwa ini ya, mindful dan mindful ya. Kalau mindful ya double L itu pikirannya penuh ya. Mindful ya, penuh mikir ini itu ya, sehingga tidak bisa fokus ya. Sedangkan mindful ini beda lagi ya. Jadi makanya tadi saya bilang hati-hati nih ya. Ada salah tulis menjadi hal yang berbeda makna ya. Kalau mindful ya, orang tua pasti akan lebih sulit ya untuk bisa mendampingi anak-anak ya, karena banyak sekali yang difikirkan ya, akhirnya tidak hadir utuh ya. Sedangkan mindful betul-betul berlatih ya, orang tua berlatih untuk kemudian fokus ya, fokus pada anak ya, kemudian juga menyediakan waktu untuk anak ya, ini baru mindful ya. Jadi dari kondisi ini ya, kita dulu ya, kita refleksi lagi ya. Kita lebih banyak yang mana nih, mindful double L atau mindful hadirnya benar-benar ada ya. Boleh dong ditulis juga di chat ya. Kalau saat ini ya lebih banyak yang kita pikirkan atau lebih banyak yang kita yang hadir ya, mindful atau mindful yang satu L ya. Karena kalau dibaca hampir sama ya, mindful dengan mindful. Yang satu nggak pakai jeda, yang mindful, yang satu mindful ya. Jadi hampir hampir sama ya. Silakan boleh tulis di chat ayah bunda, mana nih yang lebih lebih banyak gitu ya. Kita rasakan saat ini, pikiran yang penuh ya atau kehadiran yang penuh ya. Silakan boleh ditulis juga di chat ya. Jadi kalau yang mindful tadi yang bisa kita lakukan ya, bahkan sambil bermain ya, sambil anak-anak melakukan aktivitas ya, kemudian juga kita mendengarkan ya, meluangkan waktu yang berkualitas, itu sudah kehadiran yang ditunggu oleh anak-anak ya. Jadi di sini dua ini ya, pikiran yang penuh, mindful alias overthinking ya, sampai OVT ya Bun ya. Ada yang OVT overthinking ya, ini nanti anak saya gimana ya, terus bisa apa enggak ya, terus saya mampu enggak gitu ya Bun ya, sampai overthinking ya, ada OVT ya, luar biasa ya. Jadi kebanyakan pikiran yang penuh bahkan sampai overthinking ya. Nah padahal OVT ya, kita juga sudah dikira pagi petang gitu ya, untuk mencegah overthinking ya, dimampukan oleh Allah untuk prasangka baik ya, tidak hati kita tidak penuh oleh hal-hal kekhawatiran gitu ya. Nah, overthinking itu masuk ke dalam kekhawatiran ya Bun ya. Nanti boleh diceritain ya OVT-nya gimana ya, karena masih semuanya dengan pikiran yang penuh ya. Alhamdulillah sudah ada yang mindful juga ya, sudah hadir ya membersamai Ananda. Alhamdulillah ya sudah ada ya. Nah jadi kalau kita cek ya bagaimana mindful di zaman Rasulullah ya, sebagai contoh kita ya, bahwa beberapa hal ya yang kemudian kisah teladan ya, misalnya yang paling kita ingat ya, ketika Rasulullah sedang sujud, kemudian cucu beliau ya Hasan Hussein naik ke punggung, Nabi tidak marah ya, bahkan memperpanjang sujud agar mereka puas bermain ya, bahwa ada sabar, kasih sayang gitu, dan hadir ya, karena hadir. Oh, hadir tuh maksudnya apa? Oh, ini anak-anak ya lagi bermain ya, jadi sujudnya yang diperpanjang. Hadir berarti karena memahami
kebutuhan anak-anak ya, cucunya ketika itu ya. Itu hadirnya. Kalau tidak hadir mungkin tidak merasakan bahwa oh ini lagi main-main ya, bukan niat ganggu orang sholat gitu ya. Nah itu kan agar apa memperpanjang sujud agar puas bermain, sikap sabar dan kasih sayang dari beliau menunjukkan bahwa hadir, oh ini kebutuhannya anak-anak karena memang masih kecil ya. Kemudian juga apa Umar misalnya ya terkenal tegas ya, tapi sangat lembut terhadap anak-anak ya, sering mendengarkan pendapat anak-anaknya ya, bahkan ketika mereka bertanya tentang hal-hal yang kompleks ya, mengingatkan juga ya, bahkan mengingatkan tentang janji, tentang waktu ya, dan ada hadir jadi tahu gitu ya, bahkan eh, tidak diabaikan gitu ya pendapat dari anak-anak. Kemudian juga kita juga ada kisah Ali mungkin ya, Ali bin Abi Thalib dengan Hasan Hussein yang sering melibatkan anak-anak ya. Dan ini adalah proses ya, proses belajar atau proses hadir yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat bahwa hadir itu adalah hadir tahu ya karakteristik masing-masing anak ya. Tahu kalau ibu tahu nih ya, misalnya oh masakan kesukaannya, tahu waktu jam-jamnya mau tidur pasti rewel misalnya ya, tahu bahwa di saat-saat tertentu gitu ya anak membutuhkan kita dan kita juga memang ada untuk itu ya. Jadi kalau anak-anak selagi anak-anak main gadget masih bertanya itu berarti kehadiran kita masih dibutuhkan. Jadi misalnya Bu ini matiin gimana gitu ya, itu anak-anak membutuhkan kehadiran kita ya, tapi sayangnya kita anggap itu apa ya hal yang anak-anak yang nggak mandiri gitu ya, misalnya Bu ini mati ini gimana, udah tuh klik aja tanda silang misalnya, tanpa kita melihat ya, tanpa kita hadir untuk melihat dia tuh lagi lihat apa ya, sehingga membutuhkan pertolongan kita ya, kita teriaknya dari belakang anaknya main di tengah gitu ya, atau anak main di depan kita teriaknya dari kamar, kan nggak hadir ya, ada orangnya tapi nggak hadir ya. Nah ini yang harus mulai kita perbaiki ya. Nah, kita akan lihat chat lagi di sini. Gak bisa dipungkiri ya Ustazah, kita ini ibu rumah tangga dan wanita karir, kadang pikiran sudah penuh ya. Tapi harus pandai-pandai bagi waktu dengan partner agar bisa mindful. Masya Allah, barakallah ya Bunda Fadia ya. Kemudian hadir bersama anak tapi juga banyak pikiran. Jadi, nah bagaimana ini kemudian kita ingin membagi ya, karena ini kan babnya pikiran nih nggak bisa dibagi-bagi nih ya, susah susah konsentrasi ya, kita cek ya. Nah, jadi bagaimana nih agar mindful ya? Nah, yang pertama mulai dari diri sendiri ya. Jadi kita juga harus komitmen gitu ya, harus komitmen bahwa ketika kita ingin hadir gitu ya, ingin hadir membersamai anak-anak, maka kita juga harus komitmen. Pertama, yang kalau kita lihat dari hadir untuk anak itu, prioritaskan waktu berkualitas dan hadir secara fisik maupun emosional ya. Jadi fisik dan emosional. Jadi kalaupun kita capek, kita butuh misalnya waktu oke kayaknya butuh jeda setengah jam lagi misalnya. Nanti ya setelah Bunda mandi misalnya gitu ya. Atau nanti ya setelah Bunda masak atau apa. Jadi ada batasan-batasan yang jelas sehingga kita juga sudah hadir dengan refresh ya. Hadir dengan refresh kan tidak lama juga gitu ya untuk kita ya. Untuk orang yang dewasa gitu ya. Nggak lama juga gitu untuk berusaha dari luar kemudian masuk ke dalam rumah, retoralisir sebentar gitu ya. Eh, itu tidak butuh waktu yang lama ya, asal itu tadi kan tidak dipungkiri tadi Bunda Fadia ya, ibu rumah tangga, wanita karir juga gitu ya, kemudian mungkin waktu juga banyak di luar rumah ya, tapi kita butuh kembali lagi zero gitu ya, zero itu artinya oh ya sudah di rumah walaupun mungkin ada pekerjaan yang harus kita lakukan lagi di rumah, tapi tetap harus membagi waktu yang berkualitas itu tadi ya. Jadi kapan ini bisa saja bicara, bermain atau belajar atau menyapa gitu. Itu sudah membuka pintu kehadiran ya. Jangan kemudian hadir datang komunikasi hanya formal saja ya. Eh, Tadi belajar gimana, terus ulangan dan lain-lain gitu ya, tanpa kemudian nanyakan perasaan anak hari ini seperti apa ya, atau apa yang sedang disukainya hari ini ya. Itu bahkan
Sudah? Ya, sepertinya sinyalnya ya, sinyalnya. Sudah something nge-free. Nggih, ditunggu sekedap nggih. Mungkin sinyalnya karena beliau lagi di Bali, jadi mungkin agak ada gangguan mungkin ya. Mohon ditunggu nggih. Mohon maaf, saya terlempar ya Ustazah. Nggih, Cek Ustaz. halo. Ya, sekarang sudah terdengar ya suaranya? Sudah. Baik. Mohon maaf ya. Saya terlempar tadi. Bentar ya, di sini ya. Ya. Nah, baik ya. Mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri yang kemudian eh, kita sendiri kalau kita masih datang dengan pikiran penuh tentu tidak bisa hadir ya, bahkan menyapa anak pun mungkin nggak bisa ya karena eh, banyakkan di pikiran atau melihat situasi di rumah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, bahkan menyapa pun tidak bisa ya. Yang ada adalah mengoreksi, yang ada adalah menegur ya, yang ada adalah mungkin marah dan lain-lain ya. Jadi kita sendirilah itu kunci utamanya ya. Adakah kesulitan Bun ketika kita harus mulai dari diri sendiri? Boleh tulis di chat silakan ya. Kira-kira apa nih kesulitan? Kenapa ya harus mulai dari diri kita sendiri ya? Ini juga refleksi ya. Kira-kira kalau dari kita sendiri yang tidak mindful, tidak siap untuk hadir gitu ya. Kira-kira dampaknya seperti apa ya? Jadi di mindful ini ketika mulai dari diri sendiri, kita sendiri yang harus juga mulai menurunkan ini ya tingkat emosi ya, ganti kacamatanya dengan kacamata syukur ya, ini agar tidak OVT tadi, tidak overthinking ya. Kemudian juga bermula dari kesadaran ya, mulai dari diri sendiri itu mulai dari kesadaran, mau sampai kapan atau kapan mau dimulai ya, kemudian sampai kapan sih kita gini-gini aja gitu ya, atau mau mulai nanti aja ya, nanti aja lah mulainya, sekarang masih masih kecil-kecil biarin aja gitu, nanti aja kalau udah gede-gede. Apa benar kalau masih kita kasih kesempatan sampai mereka gede ya, gedenya tuh sebentar loh, gedenya kan balik ya, masa balik. Jadi ini kan di persiapan balik itu yang apa membutuhkan kehadiran orang tua ya. Jadi agar di persiapan-persiapan itu ya nggak lama kan itu ya, di fase-fase balik itu ya. Jadi mulai dari diri sendiri itu memulai dengan kesadaran ya, kita mau mulainya kapan. Kalau mau mulai sekarang maka orang tua juga harus menghadirkan dirinya itu juga saat ini ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ya yang sudah pernah melakukan, mungkin apa kesulitan atau bagaimana kemudahan ya ketika diri kita sendiri yang sudah oke, kita sudah selesai, sudah memaafkan, oke, kita juga sudah nggak bawa banyak pekerjaan yang ke rumah gitu. Ini saatnya waktu bersama anak-anak. Mulai dari kesadaran itu ya. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman, boleh tulis di chat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jeda sebelum merespon. Nah, gimana nih ya jeda sebelum merespon ya? Tadi disampaikan ya bahwa di dalam proses mindful ya, ketika kita sampaikan bahwa mulai dari diri kita sendiri ya. Nah, jadi ketika kita mau merespon ya perilaku anak yang buat frustasi misalnya, udah dikasih tahu bolak-balik, diulang-ulang lagi, di apa dikasih tahu lagi, salah lagi gitu ya. Jadi pendekatannya atau tentu pendekatan yang mendidik gitu ya, bukan pendekatan yang langsung menghukum ya. Diskusikan ya apa yang dapat mereka pelajari dari kesalahan itu. Kalau anak kecil gimana ya? Kalau anak kecil ya. Nah, makanya berikan perhatian penuh sehingga anak merasa dihargai ya. Tidak. Oke. Baik ya. Ya, cek Saya ya. Ya, tadi termute ya. Iya, baik-baik. Ya. Nah, jadi ketika disampaikan bahwa
ambil jeda itu tadi ya. Oke, saya siapnya nanti deh ya. Biasanya saya kalau udah mandi dulu, udah makan nggak lapar gitu kan ya, itu jeda untuk saya gitu ya. Baru kemudian kita merespon ya. Jadi di dalam bahkan di apa yang Rasulullah contohkan itu, ketika kesadaran dan kehadiran penuh itu tidak tergesa-gesa, tadi ambil jeda itu ya, tidak tergesa-gesa atau sibuk dengan lain hal ya saat anak membutuhkan perhatian ya. Jadi eh, sahabat Nabi memberikan perhatian penuh pada anak-anak ya, baik dalam mendidik, bermain atau mengajarkan nilai agama, tidak tergesa-gesa ya. Kita melihat anak yang lain udah bisa, anak kita belum bisa gitu kan, kemudian melakukan banyak cara ya. Pokoknya waktu belajarnya ditambahin sampai waktu mainnya dikurangin gitu, atau bahkan udah dia terserah gitu ya, tanpa ada pengawasan lagi ya. Nah, makanya ayo beri jeda dulu ya sebelum kita merespon ya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan bagaimana pada saat merespon itu ya, kelembutan dan kasih sayang itu harus menonjol ya. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi ya, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi meniru ya, para sahabat meniru sikap lembutnya Rasulullah dalam mendidik tanpa menggunakan kekerasan atau hukuman yang berlebihan ya. Kapan-kapan kita cerita juga ya tentang disiplin positif ya, connection before correction ya. Jadi ada ikatan terlebih dahulu sebelum mengoreksi ya. Jadi tidak tergesa-gesa, jadi jeda nggak apa-apa, jeda dulu. Jadi boleh nggak nanti kita sebagai orang dewasa kan lebih tahu ya apa dulu yang membuat kita lebih tenang ya. Mau istirahat dulu berapa lama, anak-anak disuruh menunggu boleh ya. Jadi tidak tergesa-gesa atau sibuk dengan hal yang lain ya pada saat anak-anak kemudian membutuhkan ya. Baik, ini ada di chat ya, kita cek ya. Sering insecure ya, Bunda Aprilia ya, sering insecure ya, merasa mampu apa enggak gitu ya, atau bisa atau tidak ya. Jadi karena banyak hal yang difikirkan ya, atau merasa ini cocok nggak ya. Nah, kita cek ya nanti ya Bun ya, untuk tadi insecure-nya kenapa ini ya, nanti bisa kita cek ya. Oke ya, baik. Maaf, ini saya share screen kok lupa ya. Nah, kemudian eh, tadi ya, jeda sebelum respon. Kita yang paling tahu ya, mau minum dulu, mau istirahat dulu. Karena tadi semuanya bermula dari kita orang tua ya. Kemudian luangkan waktu berkualitas ya. Jangan di sini ada ya, hindari multitasking ya. Tadi luangkan waktu berkualitas, dengarkan dengan hati, hindari multitasking ya, sambil disambi-sambi. Udah kamu cerita aja, kita sambil nyambi-nyambi, sambil nelfon, sambil kerja. Nggak bisa, nggak hadir itu namanya ya, nggak hadir ya. Karena mudah terdistraksi ya dengan hal yang lain ya. Jadi bayangkan ketika anak-anak berharap kita hadir ya, tetapi kemudian sambil sambi-sambi ya, itu kan contoh ya. Jadi kita sudah memberi contoh ya. Nah, kita marah nggak ketika anak juga merespon dengan multitasking ya, misalnya coba sini dulu, ya apa-apa, misalnya sambil makan atau sambil sibuk main ya, jadi tidak merespon kita, kan kita juga marah ya. Nah, kita juga sebel gitu ya. Nah, makanya orang tua jangan memberi contoh yang seperti itu ya. Jadi memberi contoh yang baik ya, uswatun hasanah itu jadi uswah ya. Jadi anak-anak itu kan belajar dari apa yang mereka lihat ya, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Nah, kita kan ada di rumah, jadi biasa coba deh dicek kalau mereka lagi main rumah-rumahan sama teman-temannya ya. Ada nggak sih main rumah-rumahan sekarang masih ya? Kamu jadi bapaknya ya, kamu jadi ibu guru ada kan ya? Atau dia lagi marahin adiknya atau marahin mainannya. Itu ada deh ya, satu atau dua kalimat yang gue banget ya, yang mirip kita banget. Ini cara marahnya kok mirip ya, atau cara penekanan suaranya kalau pada mereka lagi main gitu ya. Tapi kok kita lihat, kok mirip kayak pas lagi saya lagi marah, atau kok mirip pas lagi saya negur ya. Nah, karena tadi ya mereka belajar juga dari apa yang mereka lihat ya. Jadi jangan disambi-sambi ya, itu namanya nggak hadir ya walaupun ada ya. Jadi contoh-contoh ini ya tentu kita mulai dari rumah ya. Dan
mendengarkan anak tentunya butuh perhatian ya. Jadi tidak memotong ya, tidak memotong pembicaraan, menghargai ide. Ini kayaknya teoritis gitu ya, teoritis sekali. Tapi sangat bisa dilakukan dari hal yang kecil ya. Jangan hal yang dipikir bahwa ini sangat kompleks dan sangat sulit ya. Pasti bisa. Tentu tadi mulainya selalu dari kita ya. Jadi karena kita juga contoh, kemudian juga anak-anak membutuhkan kehadiran penuh ya, hindari melakukan pekerjaan lain ya, ngecek ngecek HP gitu kan ya, atau kemudian sibuk sendiri ya, yang membuat anak merasa bahwa ada tapi kita ada tapi tidak ada gitu ya. Nah, jadi fokus sepenuhnya pada kebersamaan ya. Nah, sekarang kan banyak ya. Kalau dulu mungkin ayo waktu bersama itu pada saat makan. Oh, sekarang juga susah pada saat makan ya. Karena makannya juga sambil disambi-sambi itu ya. Nah, jadi waktu kapan lagi yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak ya? Di waktu aktivitas ngantar sekolah bisa, jemputnya ada juga ya. Kemudian sama-sama mengerjakan sesuatu yang di rumah, anaknya main kita juga bertanya atau anaknya juga bertanya ketika ayah bundanya sedang mengerjakan sesuatu itu dialog-dialog kecil yang jangan diabaikan gitu ya, jangan diabaikan artinya kan setiap hari ada yang lihat begini kok nanya terus sih setiap hari gitu karena diabaikan ya. Jadi mungkin ada hal baru yang dia dapat hari ini ya. Mungkin kok biasanya Bunda pakai benda A, kok sekarang pakai benda B kan ditanya nggak apa-apa ya. Jadi jangan diabaikan atau jangan dianggap bahwa itu hal yang nggak perlu dijawab gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian oh betul pengkopi ulung anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai dengan diri sendiri dan menjadi ibu bahagia ya, barokallah ya. Jadi memang kuncinya nih nanti Bunda Kaiden ya. Nah, memang kuncinya dimulai dari kita ya, yang harus kita persiapkan. Jadi bukan bukan salahnya anak-anak ya. Jadi pertanyaannya kan anak-anak yang semakin nakal atau kita yang semakin tidak sabar ya. Pertanyaannya kan itu ya. Kemudian berlatih empati tadi sudah ya, memberi contoh yang baik ya, empati. Jadi kalau di satu sisi gitu ya, dia kesulitan gitu ya, bantuan apa yang bisa kita berikan ya, dan kita juga memberi empati ya. Oh sulit ya, temanku udah bisa hafalannya sampai selesai, aku kok nggak bisa ya. Ya kita juga berempati ya, bukan kemudian memberi langsung menunjuk kepada apa yang harus dilakukan, tapi kita berempati. Oh iya ya, ternyata ayatnya panjang-panjang ya, misalnya Ustazah kasih target seminggu misalnya, ini ayatnya panjang semua, coba yuk kita bikin apa namanya jadwalnya ya, mungkin yang ini sama yang panjang atau yang panjang, mungkin kalau 2 ayat mungkin sulit ya, coba kita satu-satu ya, empati ya, berarti empati dulu dan kita juga menerima ya ketika mereka kesulitan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terima ketidaksempurnaan ya. Jadi jangan sampai semua hal-hal yang ada di luar kita, hal-hal sempurna yang ada di luar kita itu kita kita jadikan patokan ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang eh kok nggak bisa-bisa, kok nggak lulus-lulus, yang ini lulus, yang ini enggak gitu ya. Nah, jadi tentu bukan itu jadi patokannya ya. Bahkan di medsos tuh ada guyonan ya. Eh, Bunda tahu kan ya, mau di Ayunda tahu ya. Udah cantik, pinter gitu ya. Terus ada guyonan, untung aku nggak jadi tetangganya mau di Ayunda katanya ya. Pasti kalau jadi tetangganya ibunya bilang, tuh kayak mau di tuh ya, udah pinter dia, terus sukses gitu. Karena biasanya kita melihat kesempurnaan itu di luar dan melihat membandingkan gitu ya. Jadi terima ketidaksempurnaan ya, kalau memang dia kesulitan. Kemudian tadi ya, empati dan menerima ketidaksempurnaan ini harus harus berjalan gitu ya. Jadi bahwa ada memang hal-hal yang kalau yang lain mungkin mengulang 1 kali, kemudian anak-anak kita mengulang 5 kali ya, empati ya, kesulitannya di mana kita juga bantu ya, mungkin bantu mengkomunikasikan. Ustazah mungkin bisa di jadwal lagi ya, ini setorannya mungkin ya nggak bisa 7, ini bisa 3 dulu nggak gitu ya, misalnya seperti itu ya, karena kita empati ya. Dan juga menerima ketidaksempurnaan ini juga bagian dari berlatih ya, bahwa ibu juga belajar ya.
untuk bisa seperti ini. Jadi ibu juga tahu nih, eh, jadi kita harus belajar untuk melihat situasi dari sudut pandang anak ya, untuk lebih memahami kebutuhannya ya. Jadi bukan dari sudut pandang kita ya. Kalau dari sudut pandang kita kan, masa segitu nggak bisa? Ibu bisa untuk kecil dari sudut pandang kita ya. Tapi kalau dari sudut pandang anak, kita akan tahu ya apa yang mereka lebih butuhkan ya. Jadi ketika kita juga bisa menerima ketidaksempurnaan itu, bukan berarti kita kalah ya. Justru kita menjadi orang yang tahu ya apa yang anak-anak butuhkan ya. Nah, eh, baiknya memberi contoh atau menjadi contoh ya, memberi contoh atau menjadi contoh ya. Kalau yang tentu anak-anak juga bisa jadi contoh loh ya, karena kalau misalnya apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil nih, masya Allah ya, menerima suatu hal yang baru dia bisa negur kita ya, ibu kok makannya sambil berdiri gitu ya, ibu kok makannya belum berdoa, wah itu masya Allah tuh ya, karena anak-anak di usia-usia usia sedini ya, yang mereka baru menerima hal baru ya, dan merasa bahwa ini nggak pas ya, mereka masih boleh juga ya berpendapat ya, untuk perbaikan semuanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita kembali ke sini bahwa kita juga bisa menerima ketidaksempurnaan, kita bisa memunculkan empati ya. Munculkan empati juga bukan hal yang mudah ya ternyata ya kalau tidak dilatih ya. Bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang anak ya. Kalau tidak dilatih juga menjadi sulit ya. Interaksinya kalau tanpa empati. Anak-anak juga menjadi takut ya. Bagaimana ketika memulai sesuatu dan dirasa tidak sempurna ya, pasti nggak akan cerita. Kan sayang ya kalau udah nggak cerita itu, rasanya ruang kita jadi nggak ada ya. Ruang keterikatan jadi nggak ada ya. Padahal harus dijaga ya sampai kapanpun ya. Sebentar lagi kita sedang mengisi masa-masa prabalik ya, tentu harus hadir ya. Ketika fase balik Kok sudah bahas Inggris kok aku ikut pada Sabtu Ahad, kan aku tahu di Sabtu Ahad. ya. Oke, Oke, boleh bantu di mute ya. Ya, cek halo. Ya, baik ya. Nah, jadi kita juga menerima ya ketidaksempurnaan kita karena memang berlatih juga ya, mungkin dari orang tua dengan satu anak, orang tua dengan dua-dua anak dan seterusnya ya. Kita akan belajar terus ya. Kemudian masih kecil, eh, TK mungkin, kemudian masuk SD, masuk SMP, kita belajar terus ya. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa anak-anak itu memberikan kita ruang belajar ya. Dan ruang belajar itu yang harus kita isi ya dan harus kita syukuri, bukan kemudian menjadikan sebagai beban-beban saja ya yang membuat orang tua akhirnya menjadi ini apa namanya, memandang ya bahwa anak-anak ini nanti akan bisa belajar dengan sendirinya gitu ya. Dengan atau tanpa kita itu nanti kalau kita ngomongin balik mereka harus begitu. Kalau sekarang ya di fase-fase 7 tahun pertama ya, eh, kita harus banyak mendampingi dan memberi contoh ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya menyadarkan saya ya, dan juga menyadarkan Bunda semuanya ya tentang pentingnya kehadiran. Kita mulai tadi dari sedikit kronologi ya, kalau kita mau kulik lagi itu lebih dalam itu ya Allah ngeri banget gitu ya. Ada algoritma tsunami informasi ya, tentunya butuh kita dampingi, butuh kita hadir ya, di apa untuk teman nonton, teman diskusi, teman beribadah, teman melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, dengan kita hadir memulai ya dari kesadaran diri kita sendiri ya, mudah-mudahan anak-anak jadi algoritmanya atau tadi tsunami informasinya bisa terkonfirmasi ya, dan itu diisi oleh hal-hal yang baik ya. Walau bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Kiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Materinya tuh Masya Allah sekali ya. Maksudnya eh, ternyata mendampingi anak itu nggak selalu, meskipun kita di situ, tapi kadang mungkin anak-anak merasa kita nggak di situ ya Ustazah, kalau kita nggak hadir sepenuhnya ya. Iya betul Ustazah.
Sebelum ke pertanyaan Ustazah, saya Ya. penasaran. Bunda Santi ini kan termasuk yang pekerjaannya seabrak-abrik ya, maksudnya apalagi kalau sekarang kan sudah di Bali nih, terus anak-anak juga di rumah gitu ya Ustazah. Nah, Ya. untuk kasus-kasus orang-orang atau para orang tua yang memang tidak satu tempat dengan putra-putrinya itu gimana Ustazah? Supaya tetap ada mindful parenting-nya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Kiki. Waduh, jadi ujian nih. Iya, baik ya. Eh, Tentu ya, waktu masih kecil-kecil ya nggak bisa seperti ini ya. Jadi waktu kecil memang bahkan sampai sekarang ya itu masih ada ketika itu memungkinkan ya saya tetap membawa anak-anak ya. Sampai sekarang ini besok minggu depan tuh ada beberapa kegiatan yang dempet-dempet itu udah kepikir, oh siapa yang bisa saya bawa ya. Jadi walaupun sekarang semua sudah besar-besar ya, sudah selesai kuliah, ada yang sudah menikah, yang kuliah masih 2 orang gitu ya, masih 2 orang dan itu juga tidak satu kota ya. Nah justru bekal-bekal ketika mereka kecil itulah gitulah yang kemudian bisa mereka bawa sampai sekarang ya. Jadi penting banget memang di saat-saat kecilnya itu ya. Jadi sampai sekarang ya tetap mengupayakan ya, wah ini siapa yang bisa ikut ya. Jadi dari kecil tuh seperti itu. Ketika saya misalnya ada tugas apa beberapa hari itu saya tanyain ya mereka SD, oh ada Sabtu Minggu kamu ikut ya, itu masih mau ya. Jadi masih masih ada yang apa diajak-ajak ya. Jadi menyempatkan di waktu-waktu yang apa tidak tidak banyak itu saya tetap membawa membawa anak-anak ya sampai sekarang pun begitu ya. Ini siapa yang bisa dibawa yang memungkinkan ya, ada kegiatan kampus berapa hari, kamu kan libur ya ayo ikut. Jadi agar tahu juga ya apa hal-hal yang apa di dunia orang tua ya, dan bagaimana tanggapan tadi ya, tanggapan anak terhadap pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan ya. Bahkan sekarang sudah ini ya, sudah membantu apa ya, dalam arti hal-hal teknis ya, misalnya dibantuin apa membantunya itu bukan bukan dalam arti eh, hanya ikut-ikut ya, tapi sudah enak diajak diskusinya ya, karena mereka sudah besar-besar sekarang. Tapi bekalnya waktu kecil ya, bekalnya waktu kecil. Jadi kita jangan merasa tadi ya bahwa bahwa anak tuh ngerepotin gitu ya. Jadi justru menyenangkan ya, dan mereka tahu dari selalu ada di dalam memorinya. Misalnya dulu kan waktu ada kegiatan ini aku yang ikut ya. Dulu lagi kakak ya, dulu lagi. Jadi semuanya pernah mengalami empat-empatnya ya. Ketika ada satu aktivitas rutin memang ada tiap tahun itu, biasanya mereka ikut ya, aktif kegiatan-kegiatan di kampus ya, itu mereka ikut ya. Jadi memang pentingnya sekarang itu saja Kiki, kalau apa waktu kecil itu jadi ditanamkan sehingga ketika ketika besar ya mereka punya memori-memori yang ketika di apa direfleksi gitu ya, bisa jadi hal lucu gitu ya, bisa jadi hal yang oh ternyata aku belajar ini. Nah itu seperti itu ya. Jadi ayo gitu ya di 7 tahun pertama ini betul-betul betul-betul kita kawal ya, kita kawal, kita beri apa kalau istilahnya tuh personal story ya, personal story-nya anak-anak itu diisi oleh hal-hal yang menyenangkan ya, walaupun mungkin buat kita repot ya, tapi kita ingat-ingat lagi ya bahwa kita sedang mengisi gitu ya, mengisi tadi waktu ya, mengisi kehadiran gitu ya dengan apa membersamai ya aktivitas-aktivitasnya. Demikian juga mereka juga tahu ya apa saja aktivitas orang tuanya. Kira-kira seperti itu Ustazah Kiki. Kalau sekarang memang udah sudah besar-besar ya, dan tetap saya bawa nih minggu depan udah rencana ini eh, siapa duluan ya yang dibawa. Karena udah ada hari libur ya, hari Rabu, terus ada apa ada kegiatan berikutnya. Nah ini bisa bisa udah dirundingin ya. Itu seperti itu seperti Kiki. Ya. Jadi pentingnya sekarang ya, pentingnya yang masih kecil-kecil ini yang pembiasaannya itu ya. Kalau eh, sudah besar, empatinya juga barengan gitu ya. Kemudian mereka juga menerima ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua ya, dan karena dari apa kecil ya ada pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Kalau bisa gitu saja Kiki. Ya, jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillah, monggo kepada para bunda-bunda semua bisa bertanya di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung.
Ya, boleh silakan, boleh raise hand. Kalau nggak nanti saya tanya nih, tadi ada yang punya pengalaman nggak? Iya, Kesulitan-kesulitan betul. ini ya Tadi ketika tadi betul. sempat mau diskusi tentang OVT juga ya, Ustaz. Iya ada OVT ya. Karena aku dengan OVT. siapa? Umu Ya. Hafizah juga. Iya boleh ya. Jadi kalau OVT itu memang apa eh, hal yang memang bukan bukan mudah juga gitu untuk gampang lah udah di skip nggak bisa juga gitu ya. Jadi intinya OVT itu ayo kita ganti kacamata kita ya. Kacamata kita yang membuat resah itu kan bukan bukan orang lain ya. Buat resah itu kan pikiran kita sendiri ya. Jadi di OVT itu ayo kita ganti indikator-indikator kita dengan kacamata syukur gitu ya. Yang ada sekarang disyukuri gitu ya. Karena kalau di apa kejar terus ya dulu ada ini ya cerita itu ya Ustazah Kiki mungkin masih ingat ya. Ketika melihat keluar kok burem gitu ya. Kok burem sih itu apa apa namanya pemandangan di luar gitu. Kayaknya saya butuh kacamata baru gitu. Kayaknya saya butuh apa bongkar rumah gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan adalah hanya melap kacanya. Ternyata kacanya yang burem ya. Ketika kacanya sudah dilap, oh ternyata kelihatan objek di luar ya. Nah jadi dari apa kita ganti dengan kacamata syukur tadi ya. Eh, tentu indikator-indikatornya kita sesuaikan gitu ya dengan kemampuan kita, dengan kondisi kita ya. Karena kalau tidak, kita akan dikejar-kejar terus, kita akan resah di sana udah apa mampu melakukan sesuatu orang tuanya juga ya, sedang kita masih gini-gini aja ya, itu bisa jadi OVT ya. Nah jadi boleh kita ganti dengan kacamata syukur ya. Jangan juga harus selalu sempurna gitu nggak ada ya. Jadi kalau kita capek dibolehkan ya untuk istirahat, jangan zolim sama tubuh kita ya. Ya istirahat ya sakit ya istirahat gitu ya. Jangan nggak bakal istirahat, mau begadang mau biar segera tercapai gitu. Tapi kita lupa bahkan di antara sakit itu juga ada menghapus dosa-dosa ya. Kemudian memang disuruh istirahat ya, mengimbangkan jangan jangan lupa makan juga, jangan lupa mengatur waktu ya, tidak di apa forsir untuk satu aktivitas saja ya. Itu sih antara lain nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Oh ini sudah ada yang raise hand Ustazah Kiki. Oh iya, Ustazah. Ada Bunda Aprilianda ya. Oke, monggo dipersilakan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Iya wabarakatuh. Bun. Inggih, Ustazah kayaknya kalau apa namanya kita zaman sekarang tuh Masya Allah beruntung banget ya. Zaman sekarang tuh informasi tuh begitu luas, terus parenting itu bisa di mana-mana. Dapat pengetahuannya tuh gampang gitu loh sebetulnya orang tua zaman sekarang. Cuman yang jadi masalah itu ketika kita belajar parenting tuh justru kayak kayak kita tuh yang ada di posisi sekarang jadi orang tua tuh kayak dikulitin gitu loh. Iya banyak banget ya salahnya, banyak banget ya salahnya pengasuhan sama anak gitu. Nah, mungkin adanya perbedaan pola asuh kita sama orang tua dulu. Jadi kayaknya memang kebanyakan posisi yang kita nih udah jadi orang tua, kita nih masih belum selesai sama eh, pola asuh orang tua kita dulu gitu loh. Jadi kayak semacam kita tuh kehilangan map gitu loh. Mungkin orang tua kita dulu kan kayaknya strength banget ya. Didik kita tuh kayaknya nggak apa ya. Istilahnya mungkin mereka kalau zaman sekarang mungkin kurang berempati, tapi sebetulnya mereka kan maksudnya baik ya supaya bikin Ya. kita tough segala macam, tangguh segala macam. Sementara kalau di parenting sekarang kayaknya kita dituntut untuk lebih berempati, lebih bisa mengerti anak. Jadi seolah-olah tuh kayak anak tuh dimengerti terus gitu loh. Sementara kita masih meraba nih, aku nih nggak punya kayaknya nggak punya Google Map-nya nih dulu soalnya orang tua aku nggak kayak gini. Itu gimana ya caranya menyelesaikan hal-hal seperti itu ya, Us? Itu aja sih. Makasih banyak. Iya, terima kasih Bunda Aprilianda ya yang ditanyakan ya. Dan ini juga ada 2 pertanyaan di chat ya. Jadi ada 3 ya Ustazah Kiki. Kita jawab terlebih dahulu ya. Ya.
Baik Bun ya. Saya teringat ya kalau di zaman sekarang di medsos nih ada dua pilihan pola parenting ya. Satu pola parenting Nikita Willy, satu pola parenting VOC katanya VOC ya. Kalau kita nih produk VOC yang kalau maghrib-maghrib ibunya nyari ke lapangan sambil bawa sapu, ayo pulang mandi. Kalau zaman dulu azan maghrib adalah waktu untuk mandi ya, bukan waktu untuk sholat ya. Katanya itu parenting VOC katanya. Kalau Nikita Willy, oke, it's okay, never mind ya. Jadi nggak nyuci nggak apa-apa, nggak masak juga nggak apa-apa ya, karena masak is not my passion ya. Jadi kita mau pilih parenting, kita produk VOC katanya ya. Itu di medsos ya. Dan jadi apa yang disebut tadi ya, disebut parenting VOC tadi memang saya terkesan sekali tadi di saya catat di PPT saya ya. Eh, Sekedap nggih, sepertinya kendala lagi. Sambil menunggu, untuk format absen dari RTQ dan Gridaba mungkin bisa diganti nama anak underscore levelnya nggih. maaf, ini kelempar lagi. Saya tethering soalnya ini bukan eh, tadi pakai wifi hotel lebih parah ini jadi saya tethering ya. Baik ya Bun, maaf ya, saya ulang ya. Jadi semua hal-hal yang nggak enak itu adalah stop di saya, ya selesaikan di saya ya. Jadi karena kita sudah tahu hal itu tidak enak, maka jangan diteruskan ya, jangan diteruskan ke anak-anak. Kalau dulu misalnya kita pernah dikunci di kamar mandi, oh kamu juga harus biar merasakan misalnya gitu ya. Kalau dulu disuruh dulu pernah ada ya apa orang tua yang cerita ya dulu ibu kalau pergi sekolah itu sepatunya sampai rusak baru dibeliin. Apakah kita juga mau nyuruh anak beli apa sampai rusak ambruk baru dibeliin? Kan beda. Beda ya. Anak pasti dibully mungkin, dia juga nggak nyaman mungkin ketemu temannya kan sangat beda ya. Jadi hal-hal yang tidak enak itu stop di saya ya. Maka kalau di ilustrasinya ya misalnya oh kamu bodoh kamu ini oh, stop di saya. Nanti saya ke anak-anak bilang oke nah ibu akan hadir, ibu menyayangi kamu gitu ya, kamu anak yang pintar, kamu anak yang bisa gitu ya, stop di saya. Jadi yang dulu-dulu nggak usah dilanjutkan ya. Tapi kalau ada hal-hal yang baik yang kita terima, ya hal yang menyenangkan ya, misalnya ada bunda yang nulis, saya dulu senang banget kalau bapak saya pulang itu suka bawa kotakan walaupun hasil rapat. Nah kita udah pernah ngerasain, ya Allah gitu aja seneng ya, itu boleh diteruskan gitu ya. Udah itu wah ternyata menyenangkan ya. Ada juga gini menyenangkan dulu kalau piknik itu ibu tuh masak gitu ya. Misalnya mau piknik. Kalau sekarang kan enggak ya, udah beli aja gitu ya. Ternyata kita pernah merasain bahwa oh piknik bersama-sama ketika ibu yang masak tuh seneng gitu ya. Nah hal-hal yang seneng boleh dilanjutkan ya. Coba yuk kita masak apa pergi itu saya pernah saya biasanya bulan Ramadan deh. Belum kayak orang gabut ya, kalau ini kayak gabut banget, jadi kita bawa makan masak sendiri, makannya di alun-alun nih, di di alun-alun Malang gitu ya, gelar tikar sebuah rantang-rantang gitu, karena ternyata seru, ternyata seru ya, itu biasanya kalau eh, apa Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Ahad ya, karena kan libur ya, jadi ayo masak dan memang senang-senang aja gitu ya, karena saya pernah merasakan ketika kecil kalau apa ibu saya apa pergi itu selalu masak sendiri. Nah karena kalau pergi saya belum sanggup ya untuk masak sendiri, maka wah kayak Ramadan buka masak sendiri kan pasti sempet ya. Nah kita bawa ke situ ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan ayo boleh ditularkan yang apa parenting dari orang tua kita kedua orang tua kita ya. Tapi hal-hal yang menurut kita aduh bikin trauma, aduh bikin apa namanya susah ya, kemudian bikin malu dan lain-lain, ya nggak usah, stop di saya saja, gitu ya. Jadi mapnya, kemudian kita tentukan Bun, ya oke mana map, oh kalau ke sana merah nih, macet, kita boleh belok dong, kan tujuannya tetap sama ke sana, gitu ibaratnya gitu ya Bun. Tujuannya ke sana, agak lama dikit biasanya map gitu ya.
Kalau mau cari jalan 5 menit lebih lama nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kesehatan mental bagus ya. Kita nggak marah-marah karena macet ya. Kita juga nggak misu-misu misalnya ya. Atau kita jadi keburu-buru melakukan sesuatu. Oh belok dikit deh. Walaupun waktunya 7 menit lebih lambat mungkin ya. Tapi kesehatan mental terjaga ya. Kesehatan mental anak, kesehatan mental kita juga sebagai orang tua gitu ya Bun ya. Jadi kita yang paling tahu. Maka rundingan tuh sama suami ya. Mungkin kita punya beda-beda ya. Ada pola asuh yang beda-beda ya. Dulu pernah gimana. Wah aku seneng banget kalau begini. Nah oke boleh gitu ya. Jadi itu ya Bun ya. Jadi eh, roadmapnya tadi Google Mapnya kita kembalikan. Yang merah kita tinggalin ya Bun. Kita boleh cari jalan lain walaupun agak lebih lama ya. Yang hijau lanjut gitu ya karena kita pernah merasakan gitu ya kalau bisa mungkin itu ya Ustazah Kiki untuk Masya Allah. pertanyaan pertama dari Bunda April tadi ya Garis bawahnya berarti harus stop di kita yang dulu merasakan hal-hal yang gak enak itu ya Ustazah. betul betul ya jadi itu anggap aja kalau kita lagi pakai maps itu jalan yang macet ya nggak usah dipaksa ya karena kita tahu kalau macet itu macam-macam ya bisa marah ya bisa nggak konsentrasi gitu ya bahkan bisa dampaknya ke semua orang ya misalnya marah-marahnya semua orang ya ketika datang pun kita mesti aduh macet kan pusing ya gitu ya nah jadi ibaratnya itu kita boleh cari rute yang hijau ya ada oren-orennya dikit tapi lancar gitu ya atau ya kalau dapat yang hijau terus alhamdulillah ya Alhamdulillah. jadi stop di saya ya, intinya kuncinya stop di saya gitu ya, stop di saya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kesehatan mental anak maupun kesehatan mental orang tua harus clear, harus dijaga gitu ya. Kemarin sempat ketemu tulisan Ustazah. Mindful parenting dengan waras supaya menjadi mawas gitu katanya. Ya bisa juga ya waras dulu supaya jadi mawas ya. Nah, karena kesadaran dulu ya, kesadaran orang tua dulu. Gitu ya Bunda April ya. Jadi kalaupun kita adalah produk-produk parenting VOC tadi, nggak apa-apa. Mana kemudian yang memang dampaknya bagus, tapi tadi ya tinggal pakai kekerasan atau tadi punya trauma-trauma yang dulu udah stop ya kita maafkan dan kita tidak turunkan. Kalau kita menurunkan dulu ikut di kamar mandi tuh jadi kapok, kamu harus gitu juga. Wah itu enggak belum selesai tuh kita ya. Jadi kita selesaikan di kita dulu gitu. Seperti itu ya Bun ya. Baik, Ya, saya izin alhamdulillah. yang berikut ini ya Ustazah Kiki ya. Ada Ya, boleh 4 Ustazah. jadinya. Oke. Dari Bunda Aslam ya ini ya. Cara membekali nasihat pada anak yang akan masuk pondok. Karena di pondok ini kan sekarang lagi banyak masalah pembulian ya. Sehingga anak saya ini penakut gitu ya. Oke, sebentar saya baca mungkin ada yang hampir sama atau tidak ya. Mindset. Oh, oke. Parenting VOC ya. Ini saya sekarang jawab dulu ya punya Bunda Alicia baby class ya. Kenapa parenting zaman dulu VOC sebenarnya anak lebih tough ya, sedangkan anak sekarang generasi strawberry ya. Karena kan dulu ini saya kemana ya kemarin tuh 3 hari lalu kan saya ke Magetan ya. Itu di sekolah di depan halaman sekolah tuh ada rumah orang. Nah rumah orang tuh ada ini Ustazah Kiki, ada pohon terus ada mimian kuning. Ustazah Kiki masih main nggak ya mimian kuning itu? Kayaknya saya mau Ustazah Sulis nih. Jadi apa? eh, saya terus teringat gitu. Ya Allah ini kan mimian ya. Ingat ya. Anak-anak itu ternyata nggak ada yang bisa mainin. Jadi sama anak-anak tuh malah mau digunting ya, dipangkas. Itu dulu tempat saya main mimian ya, Pak. Ustazah Kiki enggak di Ustazah Sulis pasti masih ya mimian. Masih Ustazah, Oh masih masih ada. ya. Oh masih main mimian. Alhamdulillah banyak yang main mimian nih. Kayak seneng banget. Ternyata anak sekarang gak ada yang tahu. Coba mimian. Loh ini bisa dibuat main saya bilang gitu kan. Nggak harus dipangkasin jual-jualan mie gitu kan ya di daun gitu kayak seru gitu ya. Nah itu kan zaman dulu ya bahwa full stimulasi ya gitu aja jadi mimian terus ada satu ustazahnya juga cerita ustazah pernah nggak main itu sampo-sampoan ya jadi yang apa sih daun di gini pokoknya asal agak berbusa jadi sampo ya. Kalau ustazah cerita saya main pelepah pisang jadi busa di sini jadi sampo-sampoan ya dibasahin selesai dibasahin rambutnya lengket semua. Gak bisa disisir
Nah, bayangkan coba stimulasinya pelepah pisang jadi minyak gini kan, terus gini terus disisir. Nah, itu kan eh, tanamannya udah jadi gedung, jadi apartemen ya Bun. Udah nggak ada ya. Jadi memang kita itu ya, VOC itu tertolong ya oleh banyaknya stimulasi ya, stimulasi-stimulasi yang seperti itu ya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu ya, motorik kasar, motorik halus gitu itu clear ya, banyak stimulasinya ya. Nah, makanya sekarang kita boleh ya, tidak boleh meninggalkan stimulasi itu ya. Untuk jadi tough ya, kita bisa dari aktivitas sehari-hari sekarang stimulasinya ya. Dari bukan hanya asal ayo nyapu gitu. Nyapu tuh kayaknya aduh kasihan anak kecil suruh nyapu, atau bahkan juga nggak bersih juga nyapunya gitu ya. Nah, bukan itunya ya Bun, tapi bagaimana menggenggam ya kan, megang sapu, maaf adanya fresh care. Misalnya megang sapunya, megangnya gini kan sapunya nggak bisa gitu kan, megangnya begini baru bisa digerakkan ya. Ini kan full stimulasi ya, bukan masalah bersinggah tambah ngerepotin dan lain-lain, itu ada stimulasi juga. Nah, dulu kan kita juga seperti itu ya, main mie-mian coba ngambil dari tanamannya ya, tanamannya terus sok-sok tahu gitu. Misal kalau 100 minyak segini bungkusnya, kalau 200 segini gitu kan. Itu stimulasi ya. Nah, jadi ayo kita kembalikan stimulasinya ya, walaupun mungkin eh, apa tadi dalam tanda petik ya, kerasnya di zaman parenting VOC-nya nggak ada ya, karena udah nanti masuk ke dalam kekerasan, tapi stimulasi di dalam rumah masih bisa ya. Ayo naruh sepatunya di raknya kan. Kalau untuk anak-anak, kalau raknya tinggi dia jinjit ya. Jinjit itu udah stimulasi ya, sudah stimulasi ya untuk otot-otot gitu. Nggak apa-apa, ayo kita kembalikan lagi ya Bun. Karena kita tahu hasil dari parenting VOC anak-anak jadi tough. Itu bisa kita rekayasakan di dalam aktivitas sehari-hari ya. Ayo bawain dong ininya keranjang setrikaan didorong-dorong, kan seneng juga anak-anak gitu ya kan. Kita juga dulu ya dorong-dorong kayak gitu, boleh itu dari dalam rumah ya, dikembalikan. Karena hal-hal di luar rumah tadi udah susah ya, jadi gedung, jadi apartemen. Mie-mian dibuang, waduh dulu nangis kita, aduh miku dibuang ya, mie kuning. Jadi saya baru lihat, ya Allah, anak-anak gak ada yang bisa main mie-mian ya, padahal itu harta karun ya zaman dulu. Nyabutinnya aja udah stimulasi gitu ya. Jadi boleh ya Bun kita kembalikan agar tidak stroberi tadi ya, dia tangguh, kita kembalikan lagi ya hasilnya kita, karena kita pernah merasakan ya. Jadi jangan berpikir tentang ini dulu ya hasil, tapi kita mikir yang produk tadi, proses ya. Oh dia bisa, untuk sapu yang berat harus dipegang 2, misalnya untuk apa itu namanya, kemoceng ya, sulak-sulak itu kan juga stimulasi ya. Jadi tidak hanya dilihat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang tidak bisa dilakukan sempurna oleh anak-anak ya, tapi ada banyak stimulasi yang ada di situ ya. Oke, saya jawab yang tadi ya, yang ke pondok ya. Nah, pertama memang pada saat kita mengajak anak ya, mungkin kita bisa mengajak juga untuk melihat pondoknya ya. Nah, karena tadi banyak pembulian ya, kita tentu di satu sisi kita sebagai orang tua tentu harus tanyakan ya, misalnya berapa rasio anak di kamar misalnya ya, sekamar itu berapa anak gitu kan, kemudian rasio musrifnya ada berapa dibanding dengan siswa gitu ya, ada guru BK enggak gitu, terus aturan-aturan seperti apa kita harus pastikan ya. Dan apakah banyak kegiatan yang dilakukan ya, karena kalau misalnya dia anak laki-laki kan energinya banyak ya, boleh sepeda nggak di sini ya, boleh main bola nggak gitu ya, atau apa. Nah, karena itu ruang-ruang itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak ya, ruang-ruang aktivitas itu ya. Dan tentu pada saat kita juga sudah tenang gitu ya, dengan oke, kurikulum, rasio siswa guru, musyrif ya, kemudian berapa kali boleh dijenguk ya di awal-awal, itu juga kita harus pastikan gitu ya. Baru kemudian kita menyampaikan pada anak-anak, setelah melihat, kita tentu menyampaikan hal-hal yang mudah terbayang oleh dia terlebih dahulu. Misalnya apa? Kamu masih bisa kok main sepak bola di sana gitu ya. Makannya juga ada menunya, bisa dilihat gitu ya. Kalau misalnya nggak suka, ada kantin misalnya gitu ya. Jadi kita dekatkan pada sesuatu yang bisa dia bayangkan
ya karena dia mengalami itu ya. Kalau hal-hal yang tidak bisa dia bayangkan dan kita juga tidak bisa membayangkan, tidak untuk informasi awal ya. Jangan diberikan itu sebagai informasi awal karena kita khawatir, anak-anak menjadi lebih khawatir lagi ya. Jadi paling fix kita dulu lihat gitu ya kegiatannya, terutama kalau di sana lihat kegiatan ya, apakah kegiatannya sangat padat kegiatan belajar, tidak ada kegiatan apa namanya yang rekreasi ya, rekreasi misalnya tadi kegiatan santai, istirahat, tidur dan lain-lain, itu cukup atau enggak, masih boleh nggak main sepeda, main sepak bola, misalnya makanan gimana, itu kita pastikan ya. Nah kegiatan yang memang kita belum tahu boleh ditanyakan, kalau memang belum dapat gambaran tidak untuk jadi hal yang dikhawatirkan gitu ya, karena memang sekarang banyak ini ya masalah bully dan lain-lain ya, karena ikatan orang tua dengan anak tuh ini ya kuat ya. Bahkan ada satu sekolah itu gini Ustazah Kiki. Jadi kalau misal ada kegiatan outing, orang tuanya misalnya udah khawatir misalnya gini, Ustadz nanti kalau hujan gimana ya Ustadz gini. Terus nanti anak saya kalau makannya susah gimana Ustadz? Itu Ustaznya udah cut. Oke, kalau ibu khawatir lebih baik nggak usah ikut nggak apa-apa. Gitu. Anaknya lebih baik nggak usah ikut. Karena kalau ibu khawatir terus gitu, anak ini juga jadi tidak tenang gitu. Malah nanti dia nggak bisa belajar ketika pergi keluar ya. Jadi nggak apa-apa Bu nggak ikut kalau ibu terus khawatir gitu ya. Nah jadi kita pastikan dulu ya untuk membekali nasihat di pondok itu, kita pastikan dulu ya tadi bahwa ini hal-hal yang terkonfirmasi ada penanganan misalnya. Kalau hal-hal yang belum boleh ditanyakan, atau kalau kita tidak tahu maka bukan menjadi informasi awal gitu ya, karena dia bisa baca ya, karena bully kita tanya di sana ternyata di kamarnya cuma 4 orang kok, satu kamar misalnya ada satu musyrif ya, atau di 3 kamar ada satu musyrif. Nah itu yang kita juga tenang ada di situ ya. Jadi karena rasionya banyak ya, kemudian juga kesehatan mental ya, dari aktivitas anak-anak istirahatnya cukup atau tidak ya, regulasi dia harus makan misalnya harus masak sendiri, ini harus nyuci sendiri, aduh kapan istirahatnya ya. Nah itu yang juga harus kita konfirmasi ya. Itu mungkin ya ini dari Bunda atau Ayah Aslam ini walau ya. Oke, saya lanjut ke yang berikut ya. Ini nggak ada namanya ya Ustazah Kiki, namanya Galaxy J4 nggak apa-apa ya. Saya ibu dari 2 putra, usia kelas 2 dan 3. Saya dan suami inginnya kalau minggu itu jalan-jalan sama anak-anak. Tapi anak-anak selalu susah diajak, mereka inginnya main sama teman-teman kompleks ya. Bagaimana ya? Nah, apa Orang sih? tuanya Kita kan juga aku boleh nggak kepo ya. Kalau main sama teman-teman kompleks, mereka main apa sih gitu ya. Nah, bisa nggak anak-anak ini atau teman-temannya juga kita ajak gabung bareng, pergi bareng-bareng misalnya ke CFD yuk sama teman-teman kompleknya, dibawa aja kan juga seru juga ya. Bahkan ini bagus sekali ya kalau kita kenal dengan teman-temannya, maka kita harus juga kenal dengan orang tuanya anak-anak ini ya. Jadi sekali kalau kegiatan bersama juga akan enak ya. Ini ibu juga mau pergi nih sama ibunya ini misalnya gitu ya, atau hanya ketika memang mau acara keluarga saja anak-anak dan itu bukan hal yang private gitu ya, maka teman-temannya ikut juga nggak apa-apa gitu ya, atau kita bikin kegiatan di rumah anak teman-temannya diikutkan nggak apa-apa. Termasuk juga mereka main apa sih sama teman-teman komplek. Nah kalau main gadget lagi asik nih main gadget gitu ya, nah maka misalnya di rumah nggak boleh, terus sama teman-teman kompleks boleh gitu ya, ada yang main PS dan lain, maka mereka senang ke sana gitu. Ayo dialog tadi, kembali ke tadi ya, kita lihat dari sudut pandang dia ya gitu ya. Jangan-jangan mainnya mereka lebih asik karena mungkin kita perginya sudah diinfokan belum mau ngapain, jangan-jangan perginya juga ke tempat yang mereka nggak suka misalnya ya, atau mereka perginya ya paling berakhir dengan itu saja gitu ya. Nah itu juga yang harus kita cek ya, tadi melihat dengan empati ya Bun, untuk ini ya kita tahu ya, kita bisa menangkap pesan kenapa mereka senang dengan teman-teman kompleks ya. Kalau memang halnya bisa dilakukan, teman-temannya bisa ikutan, ya ayo kita angkut gitu. Tapi kalau tadi kenapa sih lebih senang main di sana atau di rumah ini, kenapa
nggak mau pergi sama ayah ibu misalnya. Nah, ayo kita tangkap dulu empatinya ya dari sudut pandang anak-anak. Gitu ya Bun, tadi Bunda dari Galaxy J4 ya, Avantgarde namanya ya. Iya, Kemudian boleh yang boleh dituliskan nomor teleponnya untuk yang Galaxy J4 itu nggih. ya, Nggih. Monggo dilanjut saya. ya. Kenapa anak sekarang memang secara mindset mereka lebih pintar, lebih jago daripada era di zaman old yang ya sama. Tapi secara kemandirian masih oke generasi old ya. Dulu kami SD sudah bisa cuci baju sendiri ya, tapi anak sekarang ya. Nah, tadi ya misalkan contoh juga ya. Dulu nggak ada laundry, dulu kalau ada laundry kita juga nge-laundry kali ya Bun ya. Nah, jadi tapi itu tadi ya bahwa critical thinking ya, itu yang kita tumbuhkan ya. Kalau kita hanya satu arah saja, bahwa dengan dulu ibu nyuci sendiri, pasti jawabannya anak-anak, kenapa ibu mau gitu ya. Pasti pertanyaannya kayak gitu. Jadi karena kita apa namanya, pertanyaan pemantiknya gugur gitu ya, karena kan nggak kepikir nggak kebayang ya zaman dulu kenapa kita harus cuci baju sendiri gitu ya. Nah jadi tentu cerita kita itu dengan hal-hal yang seru ya, bahwa mencuci baju itu hal yang seru ya. Bahkan dulu di rumah saya, rumah kecil tuh di depan tuh ada kali, rasanya pengen cuci baju di kali bahkan ya. Tapi nggak boleh karena kotor kalinya ya. Nah itu keasikan yang seperti itu tadi ya, ketika kita lihat di apa tadi, stop di saya gitu ya, keasikan sekarang kita sudah nyuci baju. Menurut Bunda dulu asik nggak sih gitu ya? Kalau itu asik, ayo ceritakan dulu serunya tuh apa. Misalnya kita lagi jalan ke swalayan, ini dulu sabunnya Bunda kotak begini ya, sabunnya Ardi ini. Itu keseruan-keseruan yang hal-hal yang menarik yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya menjadikan bahwa mereka nangkapnya dulu kita merasa lebih baik gitu daripada mereka sekarang ya, karena mereka pasti yang jawabnya, kok mau sih cuci baju sendiri ya. Misalnya dulu eh, ada yang cerita apa ya, dulu bapak itu harus naik sepeda tuh gantian goncengnya kalau nggak salah, kan sepedanya cuma satu, ganti gonceng sama temen ya, sampai keringetan gitu kan. Nah terus pertanyaan anaknya bukan empati anak-anak dapetnya, tapi kenapa pilih sekolah yang jauh. Nah kan gitu ya. Kan bayangan mereka nggak kebayang kalau dulu emang sekolah jarang-jarang ya, satu desa mungkin sekolahnya jauh gitu kan ya. Kan nggak kebayang karena mereka taunya sekarang kanan sekolah kiri sekolah, makanya pertanyaannya kan gitu. Jadi kita nggak dapat empati dari dari mereka ya, karena dalam sudut pandang mereka kan, kok mau sih sekolah jauh-jauh sampai begitu. Nah nggak kebayang. Nah jadi makanya kalau itu adalah hal yang asik gitu ya, ayo ceritakan insight-nya pada anak-anak gitu ya, bahwa sepeda ini asik banget dulu itu ya, misalnya berhenti ini terus gantian, giliran dia enteng, giliran dia digonceng enteng, giliran dia gonceng bapak berat. Nah kan seru ya. Jadi hal-hal yang insight itu ya dia, kalau hal-hal itu yang tidak mengenakan ya stop gitu ya. Nah jadi sangat bisa ini tadi ya, jadi mindset. Nah itu tadi ya, mindsetnya ayo kita cek dari sudut mereka tuh, kita masa dulu, zaman dulu tuh apa ya pandangannya. Nah itu boleh ya ada di situ ya. Oke, ini yang terakhir. Aduh main mimian. Oh udah ya tadi ya yang VOC tadi ya. VOC dan main mimian ya. Jadi kita kembalikan main mimian. Terus siapa yang dulu main manten-mantenan pakai daun singkong ya, ada kalungnya. Terus ada mahkota. Mahkota daun singkong ya. Baik, insya Allah sudah semua terjawab. Paulo bisa jawab ya, mudah-mudahan di waktu walaupun malam hari itu kita tetap on fire ini Bunda, semuanya belajar ya, mudah-mudahan di waktu yang mungkin tidak lama banyak hal yang bermanfaat mudah-mudahan untuk saya dan juga untuk Bunda semuanya. Saya kembalikan ke Ustazah Kiki, monggo. Alhamdulillah, amin. Kalau Ustazah dulu zamannya suka main mimian sama apa Ustazah? Yang daun Itu singkong itu, kalau dulu zaman saya di Iren itu suka main sama itu Ustazah. apa? Batu bata dibuat sambel-sambelan tuh Ustazah. Terus sama Iya. apa?
Yang biasanya kutu itu yang dari daun itu namanya daun apa Ustazah? Daun pacar ya Ustazah ya? Oh, iya, ada Oh, di ada juga Lembaya itu itu bener. banyak yang itu Ustazah, kayak jeruk-jeruk yang kecil-kecil yang banyak-banyak itu Mm-mm. Ustazah. Heeh, betul betul. Nah itu kan full stimulasi banget ya. Ya, Masya Dan Allah, karena alhamdulillah. karena sekarang udah gak ada ya, bahkan mimian tuh anak-anak apaan sih ini gitu, gak kebayang lo main mimian. Mimian tuh seru ya. Kayak sosok Masya jualan Allah. dia. Nah, jadi, eh, bisa Ya, kita kita alhamdulillah. bisa di aktivitas kita sehari-hari di itu apa kita ganti gitu ya. Nah, Iya. nanti boleh aku bikin bikin pekan mainan tradisional ya di Ertaba di Gritaba ya. Ya, insya Allah Ustazah. Kalau di sekolahnya sama anak itu alhamdulillah sudah ada setiap setelah selesai ujian, jadi anak-anak itu ada pekan permainan tradisional gitu Ustazah. Ah Main-mainan yang iya dulu itu seru ya. apa betul apa itu ya Ustazah. Itu Tapi jangan sudah. main sampo-sampoan pakai gedebok pisang ya, nanti rambutnya lengket. Nggak bisa di nggak bisa disisir lagi. Iya. Saking apa berbusa kan gini-gini kan berbusa ya kayak sampo-sampoan gitu ya zaman dulu ya. Iya, Masya Allah senang ya ternyata. iya, Masya Allah, alhamdulillah. Ustazah, boleh satu lagi Ustazah. Ya, Eh, Untuk yang apa yang pondok tadi itu, eh, ya. berarti kan istilahnya kayak memang kan otomatis aktivitas anak-anak kan sudah tidak bersama dengan orang tuanya. Tapi supaya menghadirkan mindfulnya itu gimana ya Ustazah? Apakah saat menjunjungkan itu ada step-stepnya atau tips-tipsnya gitu Ustazah? Jadi kan memang untuk apa masing-masing pondok punya aturan yang berbeda-beda ya. Misalnya terutama hal yang krusial itu di tahun-tahun pertama ya, penyesuaian diri di tahun-tahun pertama ya, jadwal yang begitu padat, mungkin kemudian ada aturan-aturan yang nggak biasa ya, misalnya bangun pagi ya dari mulai pagi mungkin sebelum subuh ya, terus latihan-latihan yang lain itu memang di awal-awal itu yang paling berat ya, kemudian makanan dan lain-lain. Nah di tahun pertama inilah yang kemudian kita harus aktif ya, aktif itu dalam arti bukan rempong sendiri enggak ya. Maksudnya aktif di bulan pertama ini apa di awal tahun ini kunjungan itu misalnya boleh dikunjungi 3 bulan baru boleh dikunjungi lah. Berarti selama 3 bulan ini apakah kami boleh nelpon gitu kan? Ataukah kami boleh berkabar? Nah itu untuk memastikan ya karena anak-anak kan apa penyesuaian dirinya berbeda-beda ya. Nah jadi untuk menghadirkan orang tuanya maka waktu-waktu itu harusnya ada gitu diberikan ya. Jadi apa kita sekedar tanya kabar gitu ya, ataukah anak juga boleh memberi kabar pada orang tua atau orang tua hanya boleh kirim makanan. Nah, itu kan juga hadirnya ada di situ ya. Kita kan tahu ya, oh dia pasti suka ini, suka ini. Berarti orang tua saya ada hadir di apa melalui perhatian-perhatian itu gitu ya. Jangan misalnya 3 bulan nggak boleh dikunjungi terus pleng gitu kan ya. Dia juga pasti bertanya-tanya ya kok apa eh, nggak bisa kontak sama sekali itu kan untuk anak-anak di penyesuaian pertama tentu jadi sulit ya. Jadi kehadiran kita dengan apa perhatian itu ya karena setiap itu masing-masing beda ya. Ada yang boleh dikunjungi seminggu sekali gitu ya. Ada bahkan mungkin di akhir pekan orang tuanya boleh hadir di tahun-tahun pertama ya. Karena tahun yang sulit, tahun yang sulit Gigi. Nah, jadi kalaupun kita hadir tidak tanya formal ya, mungkin hanya formal apa terkait belajar, tapi mungkin ada hal-hal yang dia sukai boleh kita konfirmasi. Udah dapet temen belum gitu ya? Atau kemudian udah ikut sepak bola belum gitu ya? Jadi hal-hal yang kita konfirmasi yang membuat dia tidak mengingat hal-hal yang sulit aja gitu. Ternyata di sini ada hal-hal yang menyenangkan. Nah, jadi kehadiran kita lewat lewat perhatian itu dan mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi, memastikan aturan-aturan yang ada di sekolah itu juga bisa kita lakukan sama-sama. Jadi bisa enak kan dihadirkan ke anak ya. Misalnya ini 3 bulan pertama nanti Bunda nggak boleh ke sini, tapi kita boleh nelpon ya. Nah itu di jam-jam itu yang kita harus luangkan gitu ya. Jadi kita juga nggak akan distrak ya. Udah 3 bulan nggak boleh jenguk, waktunya nelpon.
kita juga sibuk sendiri misalnya, nanti ya, padahal kan telepon giliran. Nah, itu kan juga, jadi kita ke distract tadi nggak hadir gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu saja Kiki. Ya, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah malam ini banyak respon yang memang ternyata mindful parenting itu sangat penting sekali ya Ustazah. Apalagi itu harus dimulai dari kita sendiri, yang kitanya sendiri juga harus jadi ibu yang bahagia juga supaya bisa mendampingi anak-anak juga dalam keadaan bahagia. Ngoten nggih Ustazah? Amin, ya betul, insya Allah seperti itu. Oke, sebelum kita ke penutup, insya Allah kita foto dulu bersama-sama nggih Ustazah? Oh, siap. Nggih, sekedar Ustazah. Recording stopped. Monggo dibuka videonya nggih. Wah, ada yang belum bobo, Masya Allah. Sudah dibuka semuanya? Ada 3 kali pengambilan nggih. Monggo saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Tahan dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun. Untuk doa, sinten saya tulis? Saya tulis nggih. Kak Santi sekalian ya, Bu Santi. Saya tulis ya. Tulis saja, Kak tulis aja. Kak tulis aja yang paling paham tuh. Kamera saya kok tertutup. Sekedap. Ya, Kak tulis aja itu yang paling paham. Monggo saya tulis. Iya. Monggo Ibu, kita tundukkan sebentar ya hati kita. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa atika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Alim, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Rabbana. Pada malam hari ini kami belajar ya tentang parenting ya Allah. Bila kami kemudahan ya Allah untuk mengamalkannya. Jadikanlah kami semua ibu atau orang tua yang bahagia, yang senantiasa bisa membimbing anak-anak kami menjadi lebih dekat kepada Engkau, kepada Rasul-Mu, dan kemudian dekat kepada Al-Quran. Ya Allah, Ya Rabbana, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa murid-murid kami, dosa semua orang mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at al-mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani wa jamilit tawakkuli alaik wa ihab